Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Christian Setia Perdana, atau panggilan saya adalah Raden Angkoso. Membahas kemarin itu ada Facebook atau pertanyaan ya kan di sekitar grup saya WK. Kang, tolong dong ini apa namanya? Perihal untuk pernikahan. Boleh nggak sih ngefans sama mamanya nih, contoh sama seorang ustadz ya kan, tentang kehidupannya boleh ya kan, boleh ngefans, boleh mencontoh kehidupan beliau yang baik ya kan. Jadi manusia itu nggak sempurna, semuanya itu nggak sempurna, hanya Allah yang sempurna. Boleh untuk mengikuti kehidupan beliau, ambil yang baiknya, yang buruknya buang, jangan semuanya diambil. Contoh ya kan, beliau di mimbar ya kan selalu mengagungkan wanita, selalu ya kan memuji wanita, yang wanita itu yang lain adalah istrinya sendiri ya. Terus lama kelamaan seiring waktu berjalan terjadilah perpisahan atau perceraian ya. Nah itu dia tuh, itu dia masalahnya di situ. Yang baik ambil, yang buruk jangan ditiru ya kan. Bukan saya untuk bilang perceraian itu buruk. Menurut saya sih buruk karena gagal ya kan. Bukan kasihan di keduanya belah pihak, bukan. Bukan kasihan di ibunya, bukan kasihan di bapaknya, kasihan di anaknya ya kan. Kenapa nikah kalau kalian cerai ya kan, itu kasihan di anaknya nanti. Alasannya tidak ada kecocokan ya kan. Kemana aja bro kemarin-kemarin ya kan, kemana ya. Sebelum nikah itu gini, untuk kalian yang belum menikah, yang mau menikah, harus ada komitmen ya kan? Komitmen dulu, komitmennya harus jelas ya kan? Harus jelas, jangan setelah menikah baru ada komitmen. Apa sih yang dimaksud komitmen itu? Jadi sebuah komitmen itu adalah tujuan yang disetujui oleh berdua antara laki dan perempuan. Contoh nih, masalah penghasilan saja, ya kan? Penghasilan, ya enggak? Benar, ya kan? Uang istri, namanya nih bekerja, dua-duanya bekerja. Terus ada pertanyaan tuh, ya kan? Suami, ya kan? Ustadz, bila istrinya kerja, apakah boleh untuk minta apa gaji dari istri, ya kan? Sedangkan gaji saya kan sudah dikasihkan ke istri. Apakah haram? Ya kan? Hukumnya haram. Halal atau haram? Setelah menikah itu, ya enggak? Penghasilan berdua, ya enggak? Dijadikan satu atau dicampur. Loh, kenapa kok dicampur, ya kan? Lah, namanya juga nikah, ya kan? Buat anak kayak campur kok, ya enggak? Apalagi penghasilan, ya enggak? Sekarang gini, ya kan? Duanya nih kerja bareng, ya enggak? Kerja bareng, di rumah tidur bareng, main bareng, semua bareng, membesarkan anak bareng. Kenapa kok soal penghasilan ini kok tidak bareng? Kenapa? Ya kan harus dibarengin. Istri kerja pagi, suami kerja pagi, ya kan? Berangkatnya sama-sama pagi. Berdua kerjasama tuh.
Ini kehidupan pribadi saya ya. Contohnya, saya bekerja, istri bekerja, ya kan? Gaji yang megang istri. Ya kan? Kita percaya kepada istri kita. Ya kan? Kemana-kemananya, ya kan? Mesti kan cerita dia juga kan. Oh ini kesini, oh ini kesini. Administrasi yang handal itu adalah seorang istri. Insya Allah nggak akan ada perselisihan, nggak akan ada pertengkaran, adem ayem. Bangun pagi bareng-bareng, ya kan? Habis sholat subuh, ya kan? Nyapu, ngepel, istri masak. Atau nyuci, ya kan? Habis ngepel, nyuci. Nah, nyuci di kadang-kala suami nggak bisa, istri sambil nyolokin di mesin cuci. Kalau nggak gitu nanti sambil mandi, cuci baju suami, ya kan? Suami juga gitu harus mengerti, ya kan? Jadi harus saling backup. Pekerjaan rumah berdua dikerjakan. Mengasuh anak berdua yang mengasuh. Soal penghasilan berdua dikelola. Jadi satu administrasi. Ya. Jadi kalau yang bertanggung jawab istrinya megang, ya kan, itu harus itu, ya kan? Kenapa seorang istri yang harus memegang? Karena, ya kan, saya seorang cowok nih. Seorang laki-laki bila, ya kan, memegang uang lebih, ya, pasti nanti buat berpikiran yang kemana-mana, ya kan, berpikiran yang negatif. Atau buat apa, karena lebih. Coba kalau mamanya ini nggak ada duit, pasti habis pulang kerja, pulang ke rumah, ngasuh anak, ya kan, dan juga selanjutnya, ya kan. Jadi usahakan percaya kepada istri, ya kan, adminnya, ya kan, manajer keuangannya adalah istri, yang megang istri. Nah, jadi kan nggak akan ada perselisihan, nggak akan ada pertengkaran, nggak akan ada itu namanya perceraian. Kebanyakan yang cerai itu gini, ya kan, uang istri sendiri, uang suami sendiri, ya kan, sendiri-sendiri. Contohnya nih, gaji suami buat bayar listrik, buat bayar rumah, buat cicilan motor, ya kan. Untuk yang gajinya istri buat apa? Makan sehari-hari dan buat jajan anak itu apa itu? Ya bener lah, season seperti itu, tapi nggak akan bertahan lama. Soalnya kenapa? Di sisa gaji suami, ya kan? Ini mau larinya kemana? Bukan negatif, ya kan? Bukan saya berpikiran negatif atau suudon, tapi ya kan namanya setan. Itu kalau orang yang beriman dihajar lewat kiri nggak bisa, lewat kanan, ya kan? Dihajar lewat kanan nggak bisa, lewat atas. Lewat atas nggak bisa, lewat depan. Ya kan? Depan nggak bisa, lewat belakang. Belakang nggak bisa, lewat bawah. Bawah nggak bisa, lewat dalam. Dalam itu, ya kan? Kalau lelaki tahu dalamannya wanita, aduh, dah gawat itu. Ya kan? Makanya, sorry, saya di sini kemarin ya kan mencoba untuk meluruskan jawaban-jawaban yang kemarin di Facebook. Ya kan? Ada lagi tuh, kalau seorang istri bekerja, suaminya nggak bekerja, gimana? Ya tuh gimana? Kecuali istri bekerja, suaminya malas-malasan, ya kan? Nah, itu minta ditendang itu. Ya kan? Kalau istri bekerja, suaminya juga getol apa namanya mencari pekerjaan, ya kan, sembari mencari pekerjaan ngasuh anak, beres-beres, nyuci baju, ngosok, ya kan, itu nggak masalah, tapi berusaha untuk cari kerjaan karena imam itu harus bekerja biar nggak diinjek sama wanita, ya kan. Wah, cari kerjaan susah, cari ini susah, ya berusaha lah. Engkau punya tangan,
untuk mengadu kepada Allah, ya Allah, berikanlah hamba jalan yang lurus, jalan petunjukmu, hidayahmu ya Allah, untuk bisa dapat bekerja, ya kan, menghidupi, menafkahi keluarga hamba. Kerja apa saja yang penting halal, ya kan, yang penting halal, hajar, ya kan. Pak Ustadz, tuh, nih. Pak Ustadz tolong luruskan ya, saya bukan Pak Ustadz, panggil saya Mas Bro saja, ya kan, Mas Bro saja. Gimana kalau apa namanya, saya kerja di jauh, terus istri saya di rumah juga bekerja? Oh, saya tahu. Kalau suaminya nih kerja, umpamanya di luar negara atau luar daerah, terus istrinya tuh bekerja, komitmen saja, ya kan, saling percaya satu sama lain, ya kan. Mah, saya kerja di luar kota, mama saya izinkan bekerja, ya kan, asalkan satu, jaga kehormatan keluarga. Satu itu aja. Jaga kehormatan keluarga, itu udah mencakup semuanya. Gak boleh selingkuh, gak boleh sama cowok lain, gak boleh ini, tapi sebatas untuk makan. Nah, ini dia nih, makan bersama, ya kan. Makan bersama kalau banyakan orang nggak masalah. Tapi kalau umumnya 1, 2, 3, itu cowok, cewek, ya kan, atau cowok-cowok, ya kan, cewek, cowok-cowok, ya kan. Itu tanda kutip. Pertama makan bersama, lama-lama nanti tidur bersama. Bukan suudon, tapi benar. Dan itulah nanti yang akan timbulnya perceraian, perpisahan. Laki-lakinya setia, perempuannya yang ini. Makanya suami istri itu harus kompak, ya kan? Kompak. Karena setan itu, ya kan, selalu, ya kan, mendampingi, ya kan, orang yang beriman, biar supaya ke tersesatan. Enggak, siapapun itu, kedudukannya apapun itu, pasti, ya kan, semakin dia beriman, ya kan, semakin banyak tantangannya, ya enggak. Jadi hati-hati, semakin tinggi pohon semakin digoyahkan sama angin, ya. Itu, ya kan, kalau ngefans, ya kan, ngefans itu sama seorang, ya kan, dipilah-pilah, ya enggak. Boleh ngefans, ilmunya beliau itu boleh, ya kan, yang baik ambil, yang negatif buang. Enggak, itu bab tadi pernikahan ya. Kesimpulannya, ya kan, tadi contohnya udah banyak tuh. Komitmen dulu. Sebelum menikah itu harus ada komitmen, ya kan? Biar tidak ada perselisihan, pertengkaran. Ya enggak? Jadi gaji, ya kan, dikumpulin bersama, ya kan. Bulan ini apa nih pengeluaran kita, ya kan? Kalau perlu amplop, ya kan. Nih, buat bayar rumah, ini masukin amplop, ya kan. Buat tagihan listrik, masukin amplop. Buat tagihan listrik, masukin amplop. Buat jajan anak, masukin amplop, ya kan. Tulisin tuh, ya kan, di total, ya kan. Jadi di situ nggak ada, ya kan, penghasilan istri atau penghasilan suami itu nggak ada. Jadi satu campur, ya kan. Allah pun akan mencatat, oh ini udah jadi satu, ya kan. Berarti kebaikan, ya kan, untuk mesejahterakan, ya kan, keluarga tersebut. Itu nggak masalah, ya kan, nggak ada haram, nggak ada halal, ya kan. Kalau jadi satu gitu udah campur. Jadi sendiri ini, ya kan. Ya mulai sekarang, ya kan. Yang seperti itu tolong, ya nggak. Ya kalau nggak mau ikutin nggak masalah, ya kan. Tapi saya menceritakan pribadi saya sendiri, ya kan. So, ada lagi pertanyaan nih, Pak. Jangan saya jangan panggil saya Pak Ustadz, Mas Bro, saya bukan Pak Ustadz. Kalau istri saya cerewet, saya harus gimana? Kalau istri saya cerewet, saya harus gimana? Ya kan? Ya diem aja, ya kan? Laki-laki diem loh, diem mas, ya enggak? Kalau laki-laki nggak diem ya berarti wanita. Wanita ditakdirkan untuk cerewet, ya kan? Nggak masalah. Ya kita kan gini, pria itu, ya kan? Uh, kalau bahasa Inggrisnya itu apa namanya?
selamanya pria itu adalah anak laki-laki ya kan ya suka bermain ya kita ini ya kan sebagai suami istrinya kalau cerewet nih oh biarin aja ya kan dalam hati tapi jangan bilang gitu dalam hati iya mah iya papa salah ya kan ya tapi ya omongannya itu masuk sini ya keluar sini lagi kalau kita keluar ya kan main game selesai hilang ya kan musnah. Tapi ya kan jangan keterlaluan istri. Kalau suami mengeluarkan satu kalimat saja, ya kan, mah lambemu. Kalau kalau gitu kita kalau udah teriak gitu pasti dia sakit hati. Pasti dia bilang gini, wanita itu punya hati. Iya punya hati ya, cowok juga punya hati. Jangan keterlaluan. Itu tipsnya. Biarin aja ya kan cerewet emang wanita ditakdirkan untuk cerewet ya kan untuk ngomongin kita karena kita ya senengannya itu bermain. Bermain apa aja. Ya kan? Bermain apa aja, bermain itu sebenarnya ya. Nah, apalagi nih? Pak Ustadz, suami saya itu susah diajak. Nah, itu dia, ya kan? Katanya suaminya, ya kan, tidak terbuka dalam penghasilannya. Nah, itu dia. Saya cuma dikasih segini. Alhamdulillah kamu masih dikasih. Tapi nggak gitulah. Ngomong baik-baik ya kan, secara kekeluargaan duduk, ya kan. Kalau nggak duduk tidur bareng. Kalau seorang suami itu kalau udah dikasih itu udah kelepek-kelepek dan ya kan. Kasih. Mas, ya kan, kalau nesu, kalau suaminya marah ya kan, marah ya udah langsung kan, ini udah udah kelepek-kelepek udah. Nah, saat itulah masuk tuh omongan, Pak, kita kan mau ada program ini nih Kak, Pak, ya kan, boleh nggak, ya kan, seperti ini, ya kan, gaji Bapak berapa sih, ya kan, kita catat, kita literasi supaya biar tercapai, ya kan, contohnya nih, buat pendidikan anak nih, Pak, Mama ada ini nih, pendidikan anak nih, kalau kuliah kan butuh biaya banyak nih, ya kan, gimana supaya cukup, ya kan, sedangkan Mama kan Bapak kasih segitu untuk gaji berapa sih Pak, ya kan? Totalannya bukan Mama sok tahu ya kan, tapi ya emang harus tahu. Ya emang wanita itu administrasinya kekeluargaan, ya kan? Kalau kalian nggak percaya sama seorang istri, ya udah nggak usah nikah, ya kan? Nyabun aja nyabun, ya. Nah, itu dia. Kembali lagi, boleh ngefans, ambil yang positifnya, negatifnya buang, ya kan? Apalagi tuh? Jangan, jangan, jangan. Oh, sekalian dibahas aja. Wah, suami saya kok keluarnya cepet ya. Saat hubungan intim, ya enggak. Nanti konsultasi ke saya. Konsultasi di saya karena keluar cepet ya kan. Kenapa keluarnya cepet nih kan? Ya itu karena ya itu karena nggak pinter dianya, suaminya nggak pinter kan keluar cepet itu. Ingat loh, pria itu suka bermain. Bermain apa aja termasuk bermain itu juga ya kan. Untuk sama istrinya ya kan. Bermain kuda-kudaan, main anak-anakan itu pinter ya kan. Biar supaya cepet ini WA saya nanti saya kasih tahu caranya seperti apa. Biar nggak langsung trut. Apa lagi tuh? Hmm, ya udah. Kesimpulannya aja ya, sama-sama aja kok apa namanya pertanyaannya juga. Kesimpulannya aja satu, bila yang belum menikah harus ada komitmen, ya kan satu. Tujuannya nikah itu apa, ya kan? Saling mendalami satu sama lain, ya kan? Mendalami satu sama lain itu apa, ya kan? Karakternya tuh, ya kan? Suatu contoh, istrinya itu kalau dulu pacaran ya kan, wanitanya itu kalau denger apa namanya lakinya itu kentut atau pacar kentut itu bilang,
pantat nggak di sekolah ini ya kan gitu, ya kan. Setelah jadi suami istri yang dibom ya malah suaminya, malah istrinya kan taat kentut aja. Ya bersisi suaminya bilang, itu pantat nggak sekolahin, ya ketimbang nanti jadi penyakit di perutnya. Nah, suatu contoh itu aja, ya. Jadi satu sama lain itu jujur, ya kan, jujur, harus jujur, ya kan, jangan nggak jujur. Itu komitmen di dalam pernikahan. Komitmen, saling mendalami satu sama lain, harus ada tujuan. Dan bila mana nanti ada perselisihan, ya kan, kembali lagi ke sininya lagi nih, ya kan, tujuannya menikah itu apa, komitmen kita itu seperti apa. Jadi kembali terus, jadi muter, kayak bumi muter itu muter, ya kan, semuanya itu harus muter. Ya kan. Insya Allah lah nanti yang belum menikah, ya kan, nanti kalau udah menikah semoga langgeng, jangan ada kata perceraian, jangan ada kata pisah, dan jangan ada kata, ya kan, kita selama ini udah nggak ada kecocokan. Lah kecocokan gimana, udah tidur bareng, udah bikin anak 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 1.000 anak, ya kan, bilangnya di tengah-tengah nggak ada kecocokan, ya itu ya pekok, ya kan. Itulah nggak ada komitmen, nggak ada dasar, ya kan. Harus ada dasar, ya kan? Harus ada yang mengalah. Kalau suaminya lagi tinggi, ya kan, istrinya harus meredam. Kalau istrinya lagi tinggi, suaminya juga yang harus meredam. Jangan dua-duanya itu keras. Kalau kalian lagi keras, dua-duanya keras, ya kan, kembali lagi ke yang semulanya itu, yaitu komitmen, ya kan, berdasarkan ini. Ya, semacam seperti itulah, ya kan. Kehidupan emang kehidupan itu emang seperti itu, ya kan. Dua insan yang dulunya itu yang selama mamanya 20 tahun, 20 tahun nggak mengenal, ya kan, dalam waktu 1 atau 2 bulan itu mengenal sifat-sifatnya itu, ya emang agak susah, atau menyatukannya itu emang agak susah, ya kan. Tapi Allah kan udah mentakdirkan kalau engkau baik, engkau akan mendapatkan pasangan yang baik pula, ya kan. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia nggak baik, ya kan, terus dia tobat menjadi baik, dia akan diberikan kebaikan lagi. Bila mana dia baik, dia jahat terus menjadi baik, udah tobat menjadi baik dan menjadi jahat lagi, nanti pasanganmu itu akan juga pergi. Nah, seperti itulah, ya kan. Jadi harus ada komitmen, harus ada ya saling musyawarah lah untuk tidak ada kata perceraian. Dan ingat, ya kan, untuk pesan saya kepada pihak laki-laki, kepada pihak perempuan, ya kan, nggak ada itu namanya gaji kamu, gaji saya, itu nggak ada. Yang ada itu gaji kita, ya kan, dikumpulkan, slip gajinya diserahkan, ya kan, jadi tahu semuanya, dikumpulkan jadi satu, terus dibagi berdua, ya kan, ini untuk apa, buat apa, buat apa, buat apa, buat apa, buat apa, baginya seperti itu. Dan jangan lupa, ya kan, sisakan 1 amplop yang wajib kalian sisakan, yaitu untuk sodakoh, ya kan. Sodakoh ke masjid, sodakoh ke panti asuhan, ya kan, supaya biar apa, biar kehidupan kalian itu langgeng, berkah, ya kan. Itu, ya kan, 1 amplop saja sisihkan buat pembangunan masjid dan buat anak yatim piatu. Karena untuk pokoknya itu yang yatim piatu itu tuh benar-benar mengharapkan gitu loh, mengharapkan, ya kan, kalian sisihkan, kalian kasih, ya, usaplah, ya kan, rambutnya, insya Allah berkah buat kalian semua, ya kan. Ya itu saja dan saya, dan itu request dari teman-teman yang di Facebook, ya kan. Untuk ini kok judulnya sangu, akhirat itu apa, ya kan, ya tentang bukan hanya penarikan, ya kan penarikan energi, pembukaan mata batin, saya kan gitu. Kemarin juga alhamdulillah yang kemarin sakit, ya kan, terus saya refleksi, Allah yang menyembuhkan bukan saya. Allah yang menyembuhkan atas izin Allah, sembuh, ya kan, alhamdulillah. Kemarin mau saya videoin tapi pasiennya jangan, malu. Oh ya udah, privasi pasien itu saya jaga. Alhamdulillah, ya kan. Ya mungkin jodohnya
penyakitnya itu hilang ke saya kan. Tombo teko loro lungo. Itu dia semboyannya. Itu saja ya kan untuk saya, untuk pesan saya kepada teman-teman. Semoga yang belum menikah mendapatkan pasangannya ya kan, punya komitmen, punya ini, punya semuanya ya kan, langgeng. Ya. Yang udah menikah ya kan, semoga juga langgeng ya kan, sampai nanti maut memisahkan. Maut memisahkan. Bukan nanti sampai kakek dan nenek. Banyak sekarang kakek dan nenek itu menikah lagi. Tapi saya menyarankan ya kan, semoga mendoakan, menyarankan semoga ya kan langgeng sampai maut memisahkan. Dan juga yang masih jomblo, oh iya, nanti masih jomblo belum menemukan pasangan, nanti di video saya selanjutnya ya kan cara untuk mendeteksi ya kan, mendeteksi pasangan kita udah deket apa udah belum jauh ya kan, seperti itu nanti ada di selanjutnya ya enggak. Itu saja, pertanyaan masih banyak nih tapi sama-sama semua kok ini. Saya baca kok, oh sama-sama semua. Untuk mendapatkan ya kan saran-saran saya ya kan, saya bukan ceramah ini ya kan, tapi saya pribadi saya sendiri saya ceritakan ke teman-teman, yang baik ambil, yang buruk buang ya kan. Kadangkala kalau saya marah itu saya cuma diem ya kan, bodoh amat kamu mau cerewet mau apa terserah, saya diem. Kalau saya mengeluarkan satu kalimat saja ya kan, selain perceraian ya, selain kalimat perceraian itu satu kalimat aja ya kan, apaan ini pasti langsung nancep di hati, karena perkataan seorang lelaki itu walaupun dikit itu nancep. Paling juga ujung-ujungnya nangis ya kan. Nah, janganlah seperti itu. Makanya saya wanti-wanti ke diri saya sendiri, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saya sabar sesabar-sabarnya, yang luas seluas-luasnya ya kan. Berikanlah saya sabar-sabarnya yang luas-luasnya ya kan. Agar saya itu selalu sabar, agar saya selalu tawakal kepada-Mu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan. Seperti itu doa saya sih, biar saya nggak marah-marah. Ya kan. Biar aja istri yang marah-marah aja, karena ya untuk diciptakan untuk cerewet. Kalau istri itu nggak cerewet, kita itu nggak bisa, nggak terlalu bebas, terlalu lepas, itu nggak ada yang mengarahkan gitu loh, nggak ada yang ngiket ya nggak, karena lelaki itu diciptakan memang bermain, suka bermain ya, bermain apa aja ya, bermain hati, bermain itu jangan, tapi itu jangan aja udah nikah, jangan ya, yang belum nikah juga jangan juga ya, karena menyakiti hati orang nanti akan ada karmanya, mereka juga akan disakiti juga ya kan, kalau menyakiti kalian akan disakiti juga ya kan. Akhirul salam ya kan, pesan dari saya dari Nanggeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.